A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk materi hari Senin ini. Satu materi yang pertama sudah saya sampaikan, yaitu sejarah perkembangan ilmu tajwid. Alhamdulillah, Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rosam Usmani itu Rosam Usmani. Kadang orang ini sebelum berbuka, ada orang salah dalam memahami tentang Rosam Usmani. Oh, Rosam Usmani itu Quran Madinah atau seperti tulisan Quran Malaysia. Rosam Usmani itu adalah penisbahan atau menempelkan nama. Karena Al-Quran ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan selesainya, maka dia dikatakan dengan istilah namanya Rosam Usmani. Kan ada orang mengatakan ada Rosam Usmani, ada Rosam Imla'i. Apakah yang Imla'i tidak pada masa Utsman bin Affan, tidak Rosam Usmani? Tetap namanya Rosam Usmani. Sekarang dari segi penulisan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, itu ada yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan, namanya adalah, kita tulis namanya. Yang pertama namanya adalah tulisan yang diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani. Nama yang pertama ini Khalifah Utsman bin Affan menunjuk mereka karena mereka adalah orang pakar bahasa Arab ketika itu. Dari segi penulisan namanya Abu Amr Ad-Dani. Kemudian ada lagi namanya riwayat dari segi penulisan Abu Daud Sulaiman bin Najah. Abu Daud Sulaiman terus di bawah bin Najah. Bin Najah. Nah, inilah yang dikenal dengan sekarang ada istilahnya Rosam Usmani, ada Rosam Imla'i. Sebenarnya sama pada masa Utsman, tapi hanya penyebutan sekarang yang dibagi-bagi. Nah, untuk penulisan Rosam ini, contoh seperti Abu Amr Ad-Dani, ini lebih ke banyak kerujukan tulisannya yang dipakai di Quran Indonesia, Libya, Iran, Bombay. Ini seperti tulisannya seperti Quran Indonesia. Kemudian sedangkan riwayat Abu Daud Sulaiman ini lebih rujukan seperti Quran yang ditulis di Madinah. Apa contohnya perbedaan dari tulisan tersebut? Kita boleh buka surah Al-Baqarah ayat ke-6. Al-Baqarah ayat ke-6. Ini salah satu contoh. Kalau di Quran Indonesia kalimat tulisannya absorihi. Rosannya menggunakan dia pakai alif mat, absorihi. Ini kaidah penulisan Abu Amr Ad-Dani dalam menulis kalimat absorihi. Kemudian sedangkan Abu Sulaiman, Daud Sulaiman bin Najah, beliau menulis kalimat absorihi dengan alif furja. Alif matnya itu digantikan posisi mat, absorihi, digabungkan. Dan ini sebenarnya absorihi adalah Rosam Usmani, karena dari ketika itu Khalifah Utsman menunjuk dua orang pakar dalam menulis Al-Quran, yang ketika itu namanya ini yang diketuai Zaid bin Sabit, kemudian bawahannya orang-orang pakar dalam anggota tersebut, salah satunya Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud Sulaiman bin Najah. Untuk kaidah penulisan Abu Amr An-Najah, dia pakai
alif mad. Sedangkan Abu Daud Sulaiman bin Najah dia pakai alif furja, shotnya digabungkan. Dan ini sebenarnya keduanya adalah Rosam Usmani. Kenapa ada istilah Rosam, ada tulisan imla'i? Imla itu menulis, yang menulis tulisan itu sesuai dengan bacaan. Nah, karena zaman dahulu belum ada barisnya, kalau dibaca nampak dia dibaca panjang. Kenapa? Karena ada alifnya, jadi panjangnya itu sesuai dengan tulisan. Sedangkan mungkin kalau orang yang nggak pakar bahasa Arab atau tidak ada barisan, nggak tahu cara membacanya, ini kemungkinan shotnya bisa dibaca pendek. Abu Sorihim, kenapa? Karena di belakangnya tidak ada huruf made. Jadi sedangkan yang nama imla itu adalah bacaannya sesuai dengan, pengucapannya sesuai dengan tulisan. Sedangkan kalau Abu Daud Sulaiman bin Najah ini hanya dengan baris kita baru bisa menebaknya kalau shot ini cara membacanya panjang. Nampak ada perbedaannya Bu antara Quran Indonesia dengan Malaysia atau Madinah penulisan shotnya? Benar ya Bu ya, kalimat Abu Sorihim ghisyawatun itu juga Quran Indonesia dipisah antara sin dengan waw. Sedangkan Quran Madinah antara sin dengan wawnya digabung. Nah, kalau yang dipisah itu menurut kaidah Abu Amr Ad-Dani. Apa nama buku tata cara penulisan yang ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani? Nama bukunya adalah Al-Muqani fi Ma'rifati Marsum Mushaf Al-Amsar. Itu nama kitabnya. Itu adalah kaidah dalam penulisan Quran. Sedangkan Abu Daud An-Najah bin Sulaiman, nama kitabnya adalah Mukhtasar At-Tibyan Lil Hija At-Tahfiz At-Tanzil. Itu nama kitabnya. Mukhtasar At-Tibyan Lil Hija At-Tanzil. Itu nama kitabnya. Itu kaidah-kaidah bagaimana penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Daud Sulaiman bin Najah. Sedangkan Abu Amr Ad-Dani nama kitabnya Al-Muqani fi Ma'rifati Marsum Masahif Al-Amsar. Itu nama kitabnya. Jadi inilah sahabat, kenapa ada perbedaan antara Quran Malaysia dan Indonesia. Karena orang Indonesia merujuknya kepada Abu Amr Ad-Dani. Ketika itu Indonesia masih bingung menentukan Indonesia ini mau pakai kaidah penulisan Abu Amr Ad-Dani atau Abu Daud Sulaiman bin Najah. Maka ketika itu para ulama Indonesia mengadakan rapat untuk menentukan, mengambil kaidah tulisan yang nomor 1 atau nomor 2. Kapan tahun rapatnya? Tahun 1974 sampai 1983. Berapa lama rapat tersebut? Selama 9 tahun. Maka Indonesia menetapkan mengambil kaidah penulisan Abu Amr Ad-Dani. Dan itulah yang dikatakan dengan Rosam Imla'i. Kenapa? Karena mungkin para ulama itu melihat orang Indonesia lebih pas karakternya membacanya dengan kaidah penulisan Abu Amr Ad-Dani. Dan itu juga dirapatkan bagaimana kaidah wakafnya, tanda-tanda bacanya, baris-barisnya, dan lambang tanda bacanya, dobetnya. Jadi selama 9 tahun, dari tahun 1974 sampai 1983, itulah ditetapkan Indonesia mengambil kaidah tulisan Abu Amr Ad-Dani dan menentukan juga dobet-dobet tanda bacanya. Kenapa? Karena memang dobet ini juga ada perbedaan antara Quran lain dengan Quran yang sebagainya. Ini dari Rosam Usmani. Sekarang kita bahas ini. Jadi ini cikal bakal sebenarnya semuanya Rosam Usmani. Rosam Usmani dalam bahasa Arab memiliki arti menggabungkan, menulis atau membekas dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah ilmu rosam, yaitu ilmu yang mempelajari tentang lafaz-lafaz maupun huruf-huruf yang ada di dalam Quran. Jadi ilmu yang menentukan bagaimana penulisan Quran tersebut. Dalam konteks pemeliharaan yang dimaksud dalam rosam adalah Usmani atau Mushaf Usmani. Kenapa dia dikatakan Rosam Usmani atau Mushaf Usmani? Karena memang ketika itu penulisannya selesai pada masa Utsman. Dia Rosam Usmani merupakan metode khusus dalam penulisan Al-Quran atau bentuk tulisan lafaz-lafaz yang telah diakui dan diwarisi umat Islam sejak mulai masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian kedudukan Rosam Usmani, para ulama berbeda pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa Rosam Usmani bersifat tauqifi, nggak boleh dirubah. Kalau dirubah itu mendatangkan dosa. Contoh,
Kalimat, kalau kita buka kalimat di Al-Quran, saya hapus ini, atau di bawahnya. Kalimat Ar-Rahman, ini sudah dalam kaidah Rosam Usmaninya, Ar-Rahman. Dia nggak pakai tulisan seperti, kalau di kamus dia seperti ini, di kamus bahasa Arab. Ar-Rahman. Dia pakai alif mat. Sedangkan ini pakai alif, dia bukan mat. Alif Khanjariyah. Maka dari nama-nama yang di atas tadi, Abu Daud bin Sulaiman dan Abu Amr Ad-Dani, terkadang ada mereka yang bersepakat bahwa ada kata-kata yang tidak bisa diganti dengan alif furjah atau tidak bisa diganti dengan tulisan mad. Maka seperti kalimat Ar-Rahman. Nah, untuk kalimat Ar-Rahman ini mereka bersepakat bahwa tidak boleh diganti dengan huruf mad. Tapi kalimat Abu Sorihim seperti Risyawatun tadi, mereka ada berbeda sedikit. Dan kalau kita ganti kalimat Ar-Rahman ini dengan kalimat dengan alif, maka itu dihukumi, kalau dikatakan di sini adalah haram, tidak boleh. Kenapa? Karena itu yang sudah disepakati pada masa Utsman. Itu dipersifat taufiqi, tauqifi, sudah ketentuan. Maka kalau seandainya menggantinya hukumnya dilarang. Kemudian banyak ulama berpendapat Rosam Utsmani bukan taufiqi atau tauqifi, maksudnya bersifat tetap, masih boleh diganti. Tapi sepakat yang paling banyak ada tauqifi, tetap. Tapi hanya ini merupakan satu cara penulisan yang disetujui Utsman dan diterima dengan baik, sehingga menjadi suatu keharusan yang wajib dijadikan pegangan dan tidak boleh dilanggar. Imam Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa untuk menghormati Rosam Utsman serta untuk menjaga kedudukan Rosam Utsman serta untuk menjaga persatuan dan syiar Islam, maka penulisan mushaf Al-Quran harus mengikuti mushaf Utsman. Jadi tujuannya adalah agar persatuan umat Islam agar tidak terpecah belah dalam proses penulisan Quran. Tapi segolongan lain ada mengatakan boleh, tapi ini tidak kuat. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian perbaikan Rosam Utsman. Pada masa Rosam Utsmani kita sudah buka ketika di Google, Rosam Utsman itu nggak ada titik barisnya. Jadi Rosam Utsmani. Kita buka ya, Bu. Iya. Ini saja. Ini gambarnya. Nah, ini tidak ada, ini sudah berkembang atau yang langsung Quran. Ya, ini Quran pada masa Khalifah Utsman hanya ini saja. Tidak ada garis dan titiknya. Ini surah Al-Fatihah. Inilah yang disepakati bagaimana tarikan Rosam tersebut. Kemudian berkembang perbaikan Rosam Utsmani. Kenapa? Karena Islam semakin meluas. Orang nggak bisa baca Quran hanya sesuai dengan Rosamnya pada masa Utsman. Maka berkembang. Mushaf Utsmani pada awal penulisnya tidak memiliki tanda baca seperti ada titik, syakal, karena Rosam tersebut didasarkan pada keberadaan orang Arab murni. Ketika itu masih orang Arab saja yang membaca Quran. Sehingga mereka tidak memerlukan syakal. Tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, mereka sudah bisa baca. Kemudian karena Islam berkembang, karena bukan orang Arab saja lagi, maka perlu dibuat baris. Siapa orang yang pertama menulis baris Al-Quran? Itu Abu Aswad Ad-Duali. 40 tahun setelah Al-Quran ditulis secara sempurna. Siapa nama asli Abu Aswad Ad-Duali? Ghalam bin Amru bin Sufyan bin Jandal bin Yu'mar bin Du'adi. Apa yang beliau tulis Abu Aswad Ad-Duali ketika menulis baris Quran? Tanda fathah dengan satu titik huruf. Tanda kasroh baris bawah dengan satu titik di bawah huruf. Tanda dhammah dengan titik di samping huruf dengan dua titik. Ini
yang dipelopori Abu Aswad Ad-Duali. Kemudian berkembang lagi. Siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa ini kemarin kita bahas? Beliaulah orang yang pertama kali membuat menyusun tentang makharijul huruf. Siapa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi? Muridnya Abu Aswad Ad-Duali. Berkembang lagi apa yang sudah dibuat oleh gurunya. Tanda fathah dengan tanda samping, huruf alif kecil yang miring, tapi di samping huruf dia miring, di atas huruf. Tanda kasar dengan tanda samping, huruf alif yang dimiringkan di bawah huruf. Ini seperti sarang agak samping panjang. Tanda dhamma dengan huruf waw kecil di atas huruf. Huruf sin kecil dengan tanda tasdid. Lambang yang huruf ain untuk tanda sukun. Tanwin dengan menggandakan. Ini yang dibuat Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian Al-Khalil juga memberikan tanda-tanda alif yang dibuang dengan huruf warna merah. Jadi Quran pada masa Khalil Ahmad bin Al-Farahidi seperti Quran yang ada sekarang. Kalau ikhfa pakai merah. Nah, ketika dulu juga Quran ada warna-warnanya. Warna merah pada tempat hamzah yang dibuang dan hamzah warna merah tanpa huruf. Dan nun dan tanwin berhadapan dengan huruf ba. Jadi ketika itu ada Quran yang pakai warna merah. Merah saja, kalau sekarang sudah banyak warnanya. Dan diberi tanda iqlab dengan warna merah. Jadi tanda-tanda baca juga diberikan warna merah. Kalau tanda-tanda bacaan dengung ketika itu. Tapi ketika itu hilang lagi tanda tersebut. Hingga hitam saja, kenapa? Menyulitkan. Maka ketika itu pada masa abad 6 Hijriah, pada abad ke-6, Abdul Malik ibnu Marwan membuat lagi menyempurnakan tulisan yang sudah ada, garis-garis yang indah dan jelas, panjang seperti sekarang fathahnya. Memberikan tanda-tanda yang membedakan, yaitu tanda-tanda, kalau zaman dahulu kan belum ada tanda-tanda waqaf tam itu. Gabung semua. Mana akhir ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, gak ada waqaf tamnya, nomor-nomor ayatnya tidak ada. Maka itu pada masa abad ke-6 Hijriah. Abad ke-6 setelah Quran diturunkan secara sempurna. Maksudnya abad ke-6, jadi 600 tahun setelah Quran diturunkan secara sempurna, baru ada tanda-tanda waqaf tam tersebut. Diadakan istilah-istilah yang berguna seperti sakta, ismam, dan lain sebagainya. Sakta, imalah yang kita sudah pelajari. Dengan demikian, tanpa ada perbedaan dari Rasam Utsman itu terjadi melalui 3 proses. Yang pertama, perbedaan syakl, baris yang didahului oleh Abu Aswad Ad-Duali atas perintah Ali bin Abi Thalib. Kemudian perubahan syakal baris pemberian Abu Aswad Ad-Duali menjadi seperti yang sekarang yang dilakukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian disempurnakan lagi titik-titik dan sempurna barisnya, dibuat ada waqaf tam, tanda waqaf qala, sholah, dan lain sebagainya tanda baca, sehingga dia sempurna. Perubahan tanda titik yang dilakukan oleh Abdul Malik ibnu Marwan dan Al-Hajjaj. Ini orang yang menyempurnakan bacaan seperti sekarang. Kalau tajwidnya kemudian adalah Ibnu Muhazib yang pertama menulisnya. Maka kemudian ada perbedaan mushaf Bahiriyah atau Rasam Imla'i. Bahiriyah dan Rasam Imla'i. Imla'i yang seperti kita. Ada yang menulis seperti Bahiriyah ini seperti Rasam Utsman. Itu jadi Rasam Utsman yang kita bilang Rasam Utsman itu namanya Bahiriyah. Mereka menggunakan dengan mushaf standar mungkin Timur Tengah itu namanya. Dia hamzah kotok pakai alif. Sedangkan Indonesia Imla'i dia tidak pakai alif. Jadi ada tanda-tanda perbedaan penulisan. Kemudian dari segi penamaan surat, negara-negara juga memiliki. Karena saya katakan tanda wakaf tersebut setiap negara itu menentukan. Maka ada perbedaan dari setiap negara itu tanda-tanda wakafnya. Begitu juga setiap percetakan di negara tersebut mereka membedakan nama-nama surat. Contoh mushaf Indonesia. Dalam surah Ar-Ra'd mereka menamakan dengan surah Makiyah. Sedangkan standar Madinah mereka menamakan Madaniyah. Turki Makiyah, Mesir Madaniyah, Libya Madinah. Jadi ada perbedaan. Surah Al-Falaq juga perbedaan. An-Nas juga ada perbedaan. Kenapa? Karena ini dhabt tanda baca yang berkembang. Boleh ada perbedaan. Kemudian penetapan juga surah Ar-Ra'd. Bagaimana kita menentukan, kau tahu tadi seperti Indonesia Madinah itu ada penjelasan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, dalam surah Ar-Ra'd ada penjelasannya semua di sini. Abu Amr Ad-Dani, Jalaluddin As-Suyuti, mereka menetapkan nama-nama surah tersebut. Maka Indonesia mengambilnya yang mana nanti kita bisa lihat.
menurut karya ulama yang mana. Kemudian jumlah ayat juga ada perbedaan. Maka kalau dulu kita 6.666 ayat, itu juga ada perbedaan para ulama. Indonesia lebih kepada mengikut Kufah yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Ubaid bin Ziyad, yaitu 6.236 ayat. Tapi ulama-ulama yang lain ada berbeda-beda tentang jumlah ayat. Nah, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan di kalangan masyarakat 6.666 ayat? Itu bisa kita pahami dari kitab menurut Syekh Imam Nawawi bahwa apa yang dimaksud 6.666 ayat itu bukan jumlah ayatnya, lebih kepada kandungannya, yaitu 1.000 ayat tentang perintah, 1.000 ayat tentang larangan, 1.000 ayat tentang janji, 1.000 ayat tentang ancaman, 1.000 ayat tentang kisah-kisah, 1.000 ayat tentang ibrah dan tamsil perumpamaan, 500 ayat tentang halal dan haram, 100 ayat tentang nasih dan mansuh, 66 ayat tentang doa dan istighfar dan zikir yang ada kandungan dalam Al-Quran. Maka kalau isi kandungannya dia 6.666 ayat pembahasannya. Tapi jumlah dari segi ayatnya 6.236 ayat. Indonesia lebih kepada nomor 5. Ini jadi kalau orang mengatakan 6.666 ayat, itu bukan jumlah ayatnya, tapi kandungan yang ada di dalam isi dalam Al-Quran secara garis besarnya. Kemudian dalam Al-Quran kita juga ada melihat tanda seperti 5 Romawi, 5 Arab. Seperti dalam surah Al-Fatihah. Di ayat yang ke-7. Suratul ladzina an'amta 'alaihim, di waqaf qabi itu ada tanda 5. Maka apa maksud tanda 5 Romawi Arab ini? Bahwa sebagian ulama yang lain berpendapat dalam ayat ke-7 ini ada yang mengatakan 2 ayat, ada yang mengatakan 1 ayat. Itulah kenapa para ulama berbeda-beda pendapat tentang menentukan jumlah ayat Al-Quran. Jadi kalau di Quran Indonesia, ini Quran Indonesia, dia dikasih tanda 5 Romawi. Tujuannya apa? Bahwa di ayat-ayat yang lain, ada yang mengatakan dalam ayat tersebut terdiri dari 2 ayat. Apakah tanda 5 itu di wakaf qabi saja? Tidak, di wakaf jim ada, sholah ada, wakaf kafi juga ada. Tanda 5 Romawi tersebut. Kemudian apa hikmah perbedaan mushaf Rosam Utsmani? Yaitu dapat menyatukan umat Islam pada satu macam mushaf yang seragam dalam tulisan ejaan. Jadi dengan standar Rosam Utsmani itu adalah sudah standar agar tidak ada perpecahan di tengah-tengah umat. Tapi gobatnya masih boleh berkembang, Rosam yang tidak boleh. Menyatukan dan menyeragamkan bacaan meskipun masih ada perbedaan bacaan qiraah, namun bacaan tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Kemudian menyatukan tertib susunan ayat-ayat dan surah dalam Al-Quran. Jadi ketika tidak menentukan apa yang awal Al-Baqarah, Ali Imran, maka ketika penulisan tersebut agar tidak membingungkan surah apa yang didahului, kemudian juzuknya, juz berapa, itu adalah semua sudah diatur pada masa Khalifah Utsman. Silakan Ibu, ada yang mau tanya tentang Rosam Utsmani? Jadi Rosam Utsmani, ada kenapa Rosam Utsmani adalah Rosam yang sudah selesai pada masa Utsman. Jadi dinisbahkan kepada Khalifah Utsman. Ya Bu Sri. Silakan Ibu Sri. Terima kasih Ustadz Bu Mela. Saya cuma mau tanya, tadi ada di kertas itu sikal, artinya apa Ustadz? Sakal itu baris. Baris, sakal. Iya. Boleh dibilang gobet, boleh dibilang sakal. Sakal itu baris. Sakal atau apa? Sakal atau dabat, kita selama ini menggunakan dabat. Oke. Dabat, artinya baris ya. Terima kasih Ustaz. Iya Bu. Terima kasih Bu Mila. Sama-sama Ibu Sri. Berikutnya ada Bu Momi, Pak Ustadz. Silakan Bu Momi. Terima kasih Mila. Ya. Pak Ustadz, rasam itu berbeda-beda ya Pak Ustadz sesuai dengan para penulisnya. Iya. Kalau seperti ini. Maksud saya hanya 2, nggak boleh keluar dari tulisan dari yang tadi saya katakan Abu Amr Ad-Dani dengan Abu Daud Sulaiman bin Najah. Ini yang sudah disepakati oleh Khalifah Utsman yang ditunjuk. Jadi Indonesia lebih kepada Abu Amr Ad-Dani, sedangkan Madinah lebih merujuk kepada kaidah penulisan Abu Daud An-Najah atau Malaysia juga. Ya, berbeda hanya 2 saja ini. Oh, cuma 2 ya, pikir saya itu ada beberapa saja. Jadi
takutnya apa tidak mempengaruhi terhadap isinya itu Pak Ustadz? Tidak, karena memang cara bacanya tetap sama. Kalimat absorihim tadi Bu ya, walaupun pakai alif dia tetap baca panjang ya Bu ya, atau pakai alif honjariah dia tetap panjang. Itu dari segi rosam, cara menulisnya. Ada yang disambungkan ke ro, ada yang dipisah tapi ditulis pakai mat. Nah yang pakai mat itu adalah Abu Amr Ad-Dani, kaidah penulisannya. Ya, baik Ustaz. Jadi jangan bingung. Wah, ini namanya bukan rosam Usmani tapi rosam imla'i. Tidak, imla itu lebih dari maknanya. Tulisan antara pengucapannya lebih mudah diucapkan sesuai dengan tulisan. Semuanya sebenarnya rosam Usmani. Indonesia ini juga rosam Usmani. Tapi rosam Usmani yang mengambil kaidah penulisan Abu Amr Ad-Dani. Kalau Quran Madinah Pak Ustadz, itu saya lihat ada dua. Yang kata absorihim, dia ada fathah biasa, terus dia ada juga yang tegaknya gitu. Iya, fathah tegaknya itulah pengganti huruf mat, pengganti huruf alif. Maka namanya alif honjariah. Apa tuh alif honjariah? Alif yang digunakan menggantikan posisi mat. Ini namanya alif honjariah. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Ini cemomi sudah tadi. Belum ada lagi Pak Ustadz. Kalau belum ada berarti dia nggak paham nih semua. Atau cemomi mau nanya lagi ya? Sebentar. Maaf Mela, Ya, silakan, yang Cemomi, ya. menyambung yang Mela barusan yang dari Al-Qur'annya Madinah Pak Arab dan Pak Ustadz ya. Iya ini harakat fathahnya ada dua ya Pak Ustadz, yang miring panjang satu, yang berdiri satu, tegak. Ya, panjang itu yang menunjukkan dia bahwa bacanya jadi panjang, huruf mat. Karena kan kalau di Quran Indonesia dia pakai alif. Kalimatnya ini kalau di Indonesia dia tulisannya sorihim. Sorihim. Rihim. Di Quran Timur Tengah yang pakai kaidah penulisan Abu Daud Sulaiman, dia digabung Rihim. Oh. Soalnya dibaca panjang, pakai baris kalimat fathahnya Rihim. Tapi kan kita bacanya jadi pendek. Mana huruf matnya? Huruf matnya digantikan alif honjariah. Jadi baris shotnya 2. Oh iya diganti. Yang Indonesia ya Pak Ustadz. Yang kasroh juga 2 nanti kalau yang contoh kasrohnya. Kasroh kemudian dia panjang lurus ke bawah. Ya. Bagaimana Bu Sri? Oke? Oke Ustadz, alhamdulillah, insya Allah. Ya Bu Rara. Ya Bu Rara, silakan. Cemomi sudah ya Cemomi. Ya makasih. Sama-sama. Silakan Ibu Rara. Oke, terima kasih Mbak Mela. Pak Ustadz, ini tadi saya dengar atau saya salah dengar tentang Ar-Rahman yang disepakati masa Utsman itu Ar-Rahman dengan alif honjariah. Terus apa saya salah dengar tadi kalau Ar-Rahman dengan huruf mat di huruf mim itu dikatakan haram. Betul nggak Pak Ustadz? Saya salah tangkap. Ya, kalau dirubah karena kan kesepakatan dari pada masa Utsman yang ditulis Abu Amr Ad-Dani, Abu Daud Sulaiman, mereka itu tidak pakai mat. Jadi Ar-Rahman itu mereka mengambil tulisan ini. Nah, ini mereka sudah sepakati keduanya. Kita ganti sesuai kamus bahasa Arab menulis Ar-Rahman seperti ini pakai alif. Makanya dia baris fathah. Maka ketika kita ganti itu adalah haram, menyalahi aturan yang sudah disepakati pada masa Utsman. Tapi kalimat Abu Sorihim ini tadi Abu Daud dan Amr Ad-Dani dengan Ibnu Sulaiman berbeda pendapat. Ketika sudah ketuk palu pada masa Utsman, kita zaman sekarang nggak boleh merubahnya lagi seperti itu. Oh, berarti tidak boleh dirubah kecuali yang tadi sudah tertulis di Al-Qur'an Madinah sama Indonesia ya Pak Ustadz, yang Abu Sorihim. Ya. Oh, yang Ar-Rahman. Jadi ada nggak Pak selain kalau Ar-Rahman di kamus dia pakai alif, kalimat Ar-Rahman yang pakai alif ini kita pindahkan kepada tulisan Al-Qur'an walaupun suaranya sama, itu tidak boleh. Oh, di Al-Qur'an pun tidak ada tulisan yang tanda alif mat ini ya Pak? Enggak, dia hanya pakai alif honjariah.
Itu sudah disepakati dua ulama ini, Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud bin Sulaiman. Selain tulisan ini ada nggak Pak Ustadz yang kira-kira menjadi debat atau perbedaan? Masih banyak lagi Bu, yang beda-beda kalimat tadi Abu Al-Baqarah. Kalau Bu Rara di Qurannya ada Quran Indonesia atau? Saya Al-Quran Malaysia Pak, Madinah juga Al-Quran Indonesia. Yang seperti Absorihim tadi pakai alif khonjariyah. Iya, Quran Indonesia ada nggak di Quran di rumah Bu Rara? Saya nggak ada ketepatan saya di rumah mertua jadi bawa satu Al-Quran. Banyak di Quran Indonesia Bu. Absorihim ghisyawatun, kemudian banyak fama rabihat tijaratuhum, di Quran banyak perbedaan. Itu hanya berkenaan dengan alif ya Pak Ustadz, tidak ada dengan yang lain. Berkaitan dengan mat, biasanya berkaitan dengan mat. Ya, mat itu dengan mat yang kasroh patah saja atau ada mat-mat selain itu? Seperti sholah, kalimat ada orang menuliskan sholah, sebagian ada kalimat sholah yang seperti ini, ada yang pakai dia waw. Kalau yang sholah seperti itu saya tidak pernah lihat Pak, yang pertama Pak Ustadz tulis. Itu di mana ya Pak Ustadz biasa? Ya, yang kalimat sholah ini juga berbeda-beda pendapat. Kalau di Quran dia mengambil yang ini. Iya, saya selalu yang kedua. Nah, bisa diganti dengan alif ini. Tapi kalau yang sudah di Quran seperti ini, pada masa Rasul Utsmani, kita nggak boleh ganti seperti ini. Seperti ini. Walaupun cara mengucapkannya sama. Iya Pak Ustadz. Ya baik Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan dulu semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.